one. HIV adalah Human Immunodeficiency Virus. Virus ini menyerang sistem kekebalan tubuh dan melemahkan kemampuan tubuh untuk melawan infeksi dan virus. HIV belum bisa disembuhkan, tapi ada pengobatan yang bisa digunakan untuk memperlambat perkembangan penyakit ini. Pengobatan ini juga membuat penderitanya hidup lebih lama dan bisa berjalan dengan hidup secara normal. Dengan didiagnosa HIV, penanganan yang efektif dan pengidap HIV tidak akan berubah menjadi AIDS. AIDS adalah stadium akhir dari infeksi virus HIV. Pada tahap ini, kemampuan tubuh untuk melawan infeksi sudah hilang. Di Indonesia, sejak pertama kalinya ditemukan infeksi HIV pada tahun 1807 dan tersebar di 368 dari 497 kota di seluruh provinsi. Pulau Bali adalah provinsi pertama tempat ditemukannya infeksi HIV atau AIDS di Indonesia. Penyakit AIDS atau HIV disebut berasal dari Kongo atau Republik Demokratik Kongo. Saat itu, para ahli meyakini bahwa HIV berasal dari simpanse yang menular pada manusia. Pada simpanse, virus ini dinamai Simian Immunodeficiency Virus atau SSIV, yang kemungkinan penularannya pada manusia terjadi pada pemburuan simpanse yang ketika diambil dagingnya dan menular pada manusia atau pemburu tersebut. Studi yang dilakukan di Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit atau CDC menunjukkan bahwa HIV mungkin telah menular dari simpanse pada manusia pada awal tahun 1800-an. Penularan HIV/AIDS dari Kongo hingga ke seluruh dunia mungkin terjadi karena perdagangan seks yang merajalela, pertumbuhan populasi, hingga jarum suntik yang tidak steril di klinik diduga menjadi penyebab penyebaran virus HIV menjadi cukup pesat hingga saat ini. Sementara itu, kasus penyebaran AIDS atau HIV dilaporkan mulai terjadi pada pertengahan hingga akhir 1970-an. Di tahun 1980, HIV telah menyebar ke Amerika, Eropa, Australia, hingga ke Asia. Dalam periode tersebut pula, antara 100.000 hingga 300.000 orang telah teridentifikasi HIV. Penyakit HIV disebabkan oleh Human Immunodeficiency Virus atau HIV sesuai dengan nama penyakitnya. Bila tidak diobati, HIV bisa berkembang menjadi AIDS. Penularan HIV dapat terjadi melalui hubungan seks vaginal atau anal, penggunaan jarum suntik, dan transfusi darah. Meskipun jarang, HIV juga dapat menular dari ibu ke anak selama masa kehamilan, melahirkan, dan menyusui. Beberapa faktor yang dapat meningkatkan risiko penularan adalah berhubungan seksual dengan berganti-ganti pasangan tanpa menggunakan pengaman, menggunakan jarum suntik bersama-sama, melakukan pekerjaan yang melibatkan kontak dengan cairan tubuh manusia tanpa menggunakan alat pengaman diri yang cukup. Perlu diketahui, HIV tidak menyebar melalui kontak kulit seperti berjabat tangan atau berpelukan dengan penderita. Penularan juga tidak terjadi melalui ludah, ciuman, gigitan, atau berbagi alat makan, kecuali bila penderita mengalami sariawan, gusi berdarah, atau memiliki luka terbuka di mulut. Gejala atau ciri-ciri HIV dapat terlihat paling lambat 1-2 bulan setelah virus masuk ke dalam tubuh. Bahkan sekitar 2 minggu setelah virus masuk ke dalam tubuh juga dapat terlihat gejala atau ciri-cirinya. Gejala dan ciri-ciri yang dapat terlihat yaitu demam tinggi, sakit kepala, kelelahan terus-menerus, sakit tenggorokan, ruam pada kulit, nyeri pada otot dan sendi, pembengkakan kelenjar getah bening, luka pada kulit, luka pada mulut, dan juga luka pada organ intim, serta diare. Namun, tidak semua orang akan menunjukkan gejala seperti yang disebutkan tadi di tahap awal. Bahkan ada juga orang yang sama sekali tidak mempunyai gejala atau ciri-ciri tersebut, walaupun mereka sudah terkena penyakit HIV tersebut. HIV primer merupakan asimptomatik yang terkait dengan sindrom retroviral akut. Tahap pertama, infeksi HIV tidak menunjukkan gejala dengan jumlah CD4 tambah T
atau juga dikenal sebagai jumlah CD4 lebih besar dari 500 per mikrometer atau milimeter kubik. Mungkin termasuk pembesaran kelenjar getah bening umum. Tahap kedua, gejala ringan, yang mungkin termasuk manifestasi mukobutal minor dan infeksi saluran pernapasan atas berulang. Jumlah CD4 kurang dari 500 per milimikro. Tahap 3, gejala lanjut, yang mungkin termasuk diare kronis yang tidak dapat dijelaskan selama lebih dari sebulan. Infeksi bakteri parah termasuk tuberkulosis paru-paru dan jumlah CD4 kurang dari 350 per mikrometer. Stadium 4 atau AIDS, gejala parah yang meliputi toxoplasmosis otak, cardiasis esophagus, trakea, bronkus atau paru-paru, dan sarkoma kaposi. Jumlah CD4 kurang dari 200 per mikrometer. HIV atau AIDS telah menjadi penyakit kronis dan bukan penyakit yang sangat fatal di berbagai wilayah di dunia. Prognosis bervariasi antara orang dan jumlah CD4 dan viral load berguna untuk hasil yang sangat diprediksi. Tanpa pengobatan, waktu bertahan hidup rata-rata setelah terinfeksi HIV diperkirakan 9-11 tahun, tergantung pada subtype HIV-nya. Setelah didiagnosa AIDS, jika pengobatan tidak tersedia, keberlangsungan hidup sekitar 6-19 bulan. Dan pencegahan infeksi oportunistik yang tepat mengurangi tingkat kematian hingga 80% dan meningkatkan harapan hidup untuk dewasa muda yang baru didiagnosa menjadi 20-50-an tahun. Ini adalah antara 2/3 dan hampir populasi umum jika pengobatan dinilai terlambat pada infeksi.